Oke, halo semua. Perkenalkan, nama saya Delasari Katrina Panto. Saya mahasiswa S2 Matematika Universitas Gadjah Mada. Pada saat ini saya akan menjelaskan tentang pembahasan soal mengenai proses stokastik. Di sini ada 3 problem yang harus diselesaikan. Yang pertama, define a stochastic process and give a real-world example where it might be applied. Kedua, explain the term state space and provide an example. Nah, apa itu stokastik? Stokastik berasal dari bahasa Yunani, yaitu stokastikos, yang artinya mampu memperkirakan atau mampu menebak, dan stokos yang artinya target, sasaran, atau tujuan. Sehingga stokastik ini adalah studi tentang fenomena random atau proses random. Nah, lalu bagaimana dari segi definisi? Berdasarkan definisi, suatu proses stokastik adalah kumpulan variabel random berindeks pada ruang probabilitas yang bernilai S. Himpunan S di sini disebut sebagai state space dan U di sini adalah himpunan indeks. Jadi X di sini itu merupakan variabel random. Sedangkan untuk proses stokastiknya adalah suatu himpunan atau kumpulan dari variabel random yang berindeks. Dan indeksnya ini terbagi dua, bisa berindeks diskrit, bisa juga berindeks kontinu. Nah, kalau berindeks diskrit, waktu diskrit itu terjadi ketika himpunannya itu adalah himpunan bilangan bulat positif. Contohnya, XT adalah nilai saham harian pada waktu T. T yang dimaksud di sini itu diskrit. Kemudian yang kedua berindeks kontinu, waktu kontinu. Ketika himpunan indeksnya adalah bilangan real. Contoh XT adalah banyaknya kecelakaan dalam waktu T tertentu. T-nya ini merupakan bilangan real, dalam bilangan real. Oke, untuk memperjelas perbedaan proses stokastik waktu diskrit dan waktu kontinu dapat diperhatikan pada gambar di sini. Untuk sebelah kiri itu untuk waktu diskritnya, sedangkan yang sebelah kanan untuk waktu kontinu. Ini cukup berbeda karena kalau waktu diskrit dia hanya berupa titik-titik, jadi tidak seperti yang kontinu yang bentuknya kurva yang smooth. Tapi kalau yang diskrit ini dia karena pada waktu-waktu tertentu saja jadi dicacakan, makanya dia hanya berupa titik-titik tertentu. Sementara untuk waktu kontinu dia itu terus berlangsung, jadi continue. Jadi dia kurvanya smooth, dia tidak ada em, titik-titik seperti waktu diskrit yang di sebelah kiri. Oke, selanjutnya. Jadi apa itu proses stokastik? Proses stokastik adalah sekumpulan variabel acak yang terindeks oleh waktu yang digunakan untuk memodelkan sistem atau fenomena yang berkembang secara acak seiring berjalannya waktu. Dengan kata lain, proses stokastik ini menggambarkan bagaimana suatu sistem berubah secara tidak pasti dari waktu ke waktu. Oke, next. Nah, lalu apa contoh nyata proses stokastik dalam kehidupan sehari-hari? Apakah ada? Nah, sebenarnya banyak sekali contoh-contoh proses stokastik dalam kehidupan sehari-hari. Saat ini saya membagikan salah satu contohnya adalah model antrian. Nah, pasti teman-teman pasti pernah ada dalam suatu kondisi sedang mengantri, misalnya mengantri eh, di bank, mengantri di rumah sakit, ataupun
di tempat-tempat pelayanan yang sering kita temui atau kita yang merasakan sendiri menjadi customer di situ. Nah, dalam sistem pelayanan seperti bank, rumah sakit, atau call center, jumlah pelanggan yang datang dan dilayani setiap waktu itu bersifat acak, random. Jadi kita tidak bisa tahu kan kapan orang ini akan datang di waktu sekian, kapan ini akan datang di waktu sekian. Jadi prosesnya itu bersifat acak. Nah, proses stokastik ini dapat digunakan untuk memodelkan jumlah pelanggan dalam antrian dari waktu ke waktu. Bisa dilihat di slide. Nah, model seperti ini berguna untuk merancang sistem layanan agar menjadi lebih efisien. Nah, apakah ada contoh penerapan proses stokastik yang lain? Ya, ada. Di sini ada proses Markov digunakan untuk meramalkan cuaca. Misalnya, kemarin hujan, hari ini cerah. Kira-kira besok bagaimana cuacanya? Apakah akan hujan, cerah, mendung, atau seperti apa? Nah, itu semua merupakan penerapan dari proses stokastik. Dalam hal ini peramalan cuaca. Kemudian yang kedua ada Brownian motion atau gerak Brown. Ini digunakan untuk memodelkan pergerakan partikel kecil dalam cairan. Dan yang ketiga ada proses Poisson yang mungkin sering kita dengar. Ini digunakan untuk memodelkan salah satunya memodelkan kedatangan kendaraan di jalan raya atau juga bisa memodelkan panggilan masuk ke call center. Nah, seberapa penting sih proses stokastik untuk dipelajari? Apa kenapa kita harus mempelajari proses stokastik? Ternyata penting. Pertama, proses stokastik ini menggambarkan fenomena yang tidak deterministik. Artinya tidak deterministik itu apa? Artinya yang tidak pasti. Proses stokastik membantu menggambarkan ketidakpastian secara matematis. Kemudian proses stokastik ini juga sering digunakan di berbagai bidang yang lain, seperti di bidang ekonomi dan keuangan. Kita dapat memprediksi harga saham, risiko pasar. Kemudian kalau di bidang kesehatan dan epidemiologi itu ada penyebaran penyakit, ada simulasi antrian pasien di rumah sakit. Kemudian kalau telekomunikasi, antrian paket data, kemudian error dalam transmisi, dan masih tentunya banyak lagi kaitan proses stokastik dengan bidang-bidang yang lain tentunya, yang sangat-sangat penting ya. Kemudian ketiga, membantu dalam pengambilan keputusan di kondisi yang tidak pasti. Misalnya mengukur probabilitas kejadian, memahami resiko, dan variabilitas. Merancang sistem yang lebih efisien seperti antrian, logistik, atau produksi. Kemudian, proses stokastik ini juga mendasari teori-teori modern yang kita kenal, yaitu teori antrian, proses Poisson, gerak Brown, dan juga rantai Markov. Jadi, sangat penting untuk mempelajari dan memahami lebih dalam mengenai proses stokastik karena ternyata ini sangat-sangat berperan penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, selanjutnya, apa itu state space? Pernahkah kalian mendengar state space? Nah, state space ini adalah himpunan atau sekumpulan semua kemungkinan nilai atau keadaan yang dapat dicapai oleh suatu proses stokastik. Nah, sifat dari state space ini dia ada dua, bisa bersifat diskrit, yaitu jika hanya ada sejumlah keadaan yang terbatas, atau bisa dihitung, bisa dicacah. Misalnya, himpunan 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Itu diskrit, bisa dicacah. Nah, sementara yang satunya adalah continue, yaitu jika nilai keadaan berupa bilangan real, yang tentunya tidak bisa dicacah secara langsung ya. Misalnya suhu, harga saham, dan juga sebagainya. Jadi itu state space. Nah, coba berikan contoh mengenai state space. Nah,
Di sini ada 3 contoh. Yang pertama, model populasi hewan di suatu habitat. Nah, kalau kita bicara tentang populasi hewan, tentunya tidak ada populasi hewan itu bernilai negatif kan. Jadi populasi hanya bisa bernilai bilangan bulat dan tentunya non negatif. Sehingga state space-nya di sini dituliskan sebagai himpunan dari 0, 1, 2, dan seterusnya. Kemudian, contoh yang kedua adalah suhu ruangan. Suhu ruangan ini tentunya bisa berubah secara acak kan dari waktu ke waktu, bisa bernilai dalam himpunan bilangan real. Karena kenapa harus bilangan real bukan bilangan bulat? Karena kan kalau suhu dia ada desimalnya kan, misalkan suhu 21 derajat, 21,5 derajat, tidak secara pasti atau tok bilangan bulat, misalkan 21 derajat atau 25 derajat, pasti kan ada desimalnya, memungkinkan juga kan, sehingga untuk suhu dia state space-nya dia bilangan real. Kemudian contoh yang ketiga, misalnya sistem cuaca dengan misalnya hanya 3 keadaan, yaitu keadaan cerah, mendung, dan hujan, sehingga state space-nya bisa dituliskan dalam himpunan, yaitu C yang menunjukkan cerah, M menyatakan mendung, dan H itu hujan. Itu merupakan contoh dari state space. Oke, nah sekarang kita masuk ke problem yang kedua. Misalkan Xn adalah discrete time Markov chain dengan state-nya di sini diketahui ada 5 dan probabilitas transisinya diketahui juga di sini. Pertanyaannya adalah gambarkan diagram rantai Markov berdasarkan apa yang diketahui. Kedua, tentukan apakah rantai Markov di atas ini merupakan irreducible, apakah juga merupakan aperiodic. Nah, yang ketiga, misalkan dimulai dari state 1. Pertanyaannya, berapakah probabilitas akan mencapai state 2 sebelum mencapai state 0? Nah, yang keempat, misalkan dimulai dari state 0. Berapakah rata-rata jumlah langkah sampai ke state 3? Oke, kita akan selesaikan satu persatu. Oke, yang pertama, gambarkan diagram rantai Markov di atas. Oke. Nah, untuk langkah pertama dalam menggambar rantai Markov adalah, pertama kita harus perhatikan dulu jumlah state yang diketahui di soal. Kalau kita kembali ke soal, di sini ada 5 state, yaitu 0, 1, 2, 3, dan 4. Ada 4 state. Nah, kemudian kita bisa tuliskan seperti ini, ada state 0, 1, 2, 3, dan 4. Kemudian di sini, untuk menghubungkan satu state dengan state yang lain, kita bisa hubungkan dengan anak panah. Dan kemudian kita tuliskan probabilitasnya, perpindahan dari suatu state ke state yang lain. Misalnya, probabilitas perpindahan dari state 0 ke state 1 itu sebesar 1/4. Jadi kita tuliskan di atas anak panah itu 1/4. Begitu juga seterusnya. Nah, di sini sebenarnya saya sudah memberikan, di sini ada matriks probabilitas transisinya berdasarkan dengan soal yang telah diketahui di sini untuk mempermudah membuat diagram rantai Markovnya. Dan kita bisa lihat bentuknya seperti ini. Oke? Nah, selanjutnya pertanyaan, apakah rantai Markov tersebut itu bersifat irreducible dan apakah itu bersifat aperiodic? Nah, coba kita recall lagi. Suatu rantai Markov itu dikatakan irreducible jika semua state-nya saling terhubung atau communicate, baik secara langsung atau tidak langsung. Jadi harus semuanya saling terhubung. Nah, apa sih yang dimaksud dengan communicate? Dua keadaan. Misalkan I dan J, ada state I dan state J. State I dan state J dikatakan saling terhubung atau communicate jika J dapat dicapai dari I dan I dapat dicapai dari J. Maksud dicapai atau reachable ini itu seperti apa sih?
Nah, suatu keadaan J dapat dicapai dari keadaan I jika ada lintasan atau path yang mengarah dari I ke J. Jadi kalau ada lintasan atau path yang menghubungkan dari I sampai J, atau juga sebaliknya, maka dapat dikatakan bahwa state I dan state J ini saling terhubung atau communicate. Seperti itu. Dan perlu diperhatikan bahwa lintasannya ini em, dia untuk menghubungkan dari state satu ke state yang lain bisa dengan lintasan yang secara langsung atau juga lintasan yang mungkin harus melalui state yang lain dulu sebelum ke targetnya seperti itu. Nah, di sini saya telah mencari menganalisa di sini ternyata kalau kita bandingkan state 0, state 1, 0, state 2, 0, 3, 0, 4, dan semuanya saling kita cek, kita analisa, ternyata masing-masing state-nya itu tuh saling communicate satu dengan yang lain. Sehingga kita bisa simpulkan bahwa rantai Markov ini itu bersifat irreducible karena semua state-nya itu saling communicate atau saling terhubung. Contohnya seperti ini. Coba perhatikan state 0 dan state 2. State 0 ke state 2 itu bisa melalui dari 0 ke state 1 kemudian ke state 2. Sementara untuk state 2 mau ke state 0 itu dari state 2 transit di state 1 kemudian lanjut lagi ke state 0. Jadi state 0 ke state 2 itu ada lintasan. 2 mau ke 0 juga ada lintasannya sehingga saling terhubung antara state 0 dan state 2. Sehingga kita bisa katakan state 0 dan state 2 ini communicate. Begitu juga untuk state-state yang lain. Kalau kita periksa satu persatu, ternyata masing-masing state-nya ini mereka saling communicate. Sehingga kita dapat simpulkan bahwa rantai Markov di atas itu merupakan irreducible, bersifat irreducible. Nah, kemudian pertanyaan kedua, apakah rantai Markov tersebut bersifat aperiodik? Nah, kita cek, recall, apa sih yang dimaksud dengan aperiodik? Dan kira-kira apa saja yang berhubungan dengan aperiodik yang perlu kita tahu? Oke, jika suatu keadaan atau state recurrent itu tidak bersifat periodik, berarti keadaan tersebut bersifat aperiodik. Nah, jadi perhatikan di sini, jika suatu keadaan recurrent, berarti syarat sebelum kita menentukan dia periodik atau tidak periodik, kita harus tentukan dulu mana saja state yang recurrent. Baru kita cek periodik dia atau aperiodik. Nah, berarti kita harus cari tahu recurrent itu apa. Recurrent itu adalah suatu keadaan. Jika suatu keadaan tidak bersifat transient, maka keadaan tersebut disebut keadaan recurrent. Jadi singkatnya, recurrent ini adalah komplement dari transient. Seperti itu. Nah, apa sih itu transient? Suatu keadaan I disebut keadaan transient jika terdapat keadaan J yang dapat dicapai dari keadaan I, tetapi keadaan I tidak dapat dicapai dari keadaan J. Jadi, I bisa ke J, tapi J tidak bisa ke I. Seperti itu. Itu transient. Oke, lanjut di sini. Nah, di sini kita periksa. Berarti ya, apakah bersifat transient? Ternyata tidak. Kenapa? Karena semua state-nya saling terhubung kan tadi, communicate semua satu dengan yang lain, baik baik lintasannya secara langsung maupun tidak langsung. Sehingga kita bisa tuliskan di sini em, transiennya itu adalah himpunan kosong. Artinya tidak ada state yang bersifat transient. Karena semuanya saling terhubung, communicate. Kemudian kita periksa apakah recurrent. Nah, karena transient itu himpunan kosong dan recurrent itu adalah komplement dari transient, berarti recurrent itu isinya adalah semua state-nya.
Karena semua state tidak bersifat transient, maka semua state-nya berarti bersifat recurrent. Sehingga kita bisa tulis recurrent sama dengan himpunan dari state 0, 1, 2, 3, dan 4. Nah, setelah itu kita sudah punya state yang recurrent. Ada 5 state. State 0 sampai state 4. Sekarang kita periksa apakah kelima state ini bersifat periodik atau aperiodik. Nah, dari rantai Markov yang ada, sebelumnya dapat kita lihat bahwa ternyata state 0 di sini ada loop, state 1 juga ada loop di sini, state 2 ada loop, state 3 ada loop, dan state 4 ada loop. Nah, kalau dia ada loop seperti ini, artinya apa? Artinya tidak terdapat bilangan K tertentu sehingga suatu state itu dapat kembali ke dirinya sendiri. Berarti kan dia tidak periodik karena dia tidak terdapat K tertentu karena dia ada loopnya sehingga dia tidak secara pasti. Dengan kata lain, suatu state dapat kembali ke dirinya sendiri tanpa ada pola kelipatan. Karena tanpa ada pola, maka dia bukan periodik. Berarti dia aperiodik. Jadi, aperiodik ini isinya adalah state-state yang tidak bersifat periodik, yaitu 0, 1, 2, 3, dan 4. Oke, pertanyaan ketiga. Misalkan dimulai dari state 1. Berapakah probabilitas akan mencapai state 2 sebelum mencapai state 0? Nah, kita misalkan HI adalah probabilitas dari state I akan mencapai state 2 sebelum mencapai state 0. Nah, H0 di sini itu adalah probabilitas dari state 0 akan mencapai state 2 sebelum mencapai state 0. Nah, karena sudah mencapai state 0, padahal tujuannya capai state 2 dulu. State 2 dulu. Nah, karena sudah capai state 0 lebih dulu, berarti H0-nya sama dengan 0. Nah, kemudian H2 ini dinyatakan sebagai probabilitas dari state 2 akan mencapai state 2 sebelum mencapai state 0. Jadi, karena dia sudah ada di state 2, maka probabilitasnya sama dengan 1. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah, berapa probabilitas kalau startnya dari state 1, mau capai state 2 sebelum mencapai state 0. Atau kita bisa tuliskan di sini H1 itu probabilitas mencapai state 2 sebelum state 0. Di mana X0 atau startnya itu, mulainya itu di posisi awalnya di state 1. Nah, maka dari state 1 kita bisa perhatikan bahwa probabilitas dari state 1 ke 0 itu sama dengan setengah, probabilitas 1 ke 1 itu seperempat, probabilitas 1 ke 2 itu sama dengan seperempat. Ini diketahui di soal, diberikan. Nah, maka kita dapat bentuk suatu persamaan H1 sama dengan seperdua kali H0 ditambah seperempat kali H1 ditambah seperempat kali H2. Kemudian kita substitusikan H0 sama dengan 0 dan H2 sama dengan 1 ke persamaan ini. Dan kita akan peroleh H1-nya sama dengan sepertiga. Jadi, probabilitas akan mencapai state 2 sebelum mencapai state 0 jika dimulai dari state 1 adalah sepertiga. Oke? Nah, sekarang kita masuk ke pertanyaan keempat. Misalkan dimulai dari state 0. Pertanyaannya, berapakah rata-rata jumlah langkah sampai state 3? Nah, di sini kita akan menggunakan mean first passage. Nah, misalkan MIJ ini adalah rata-rata jumlah langkah dari state I ke state J. Maka untuk I yang tidak sama dengan J berlaku MIJ sama dengan 1 ditambah summation dari probabilitas state I ke state K dikali MKJ untuk K yang tidak sama dengan J. Dengan batasan MJJ sama dengan 0. MJJ sama dengan 0 itu artinya apa? Artinya dia berada di state-nya sendiri, tidak ada apa? Tidak ada perpindahan ke state lain sehingga dia nilainya rata-ratanya 0. Kemudian yang ditanya di sini kan rata-rata dari state
0 ke state 3. Sehingga kita bisa tuliskan M03 itu. Itu yang akan dicari. Nah, karena ini berhubungan dengan state 0 dan state 3, mari kita perhatikan transisi dari state 0 ke state 3. Nah, di sini kita bisa bentuk persamaan seperti apa yang sudah dituliskan formulasinya di atas. MIJ sama dengan 1 tambah summation P IK kali MKJ untuk K yang tidak sama dengan J. Kita menyesuaikan, karena ini dari state 0 ke state 3, berarti I-nya kita ganti 0 dan J-nya kita ganti 3. Sehingga kita peroleh persamaan M03 sama dengan 1 tambah P00 M03 ditambah P01 M13 ditambah P02 M23. Artinya apa? Artinya M03 itu adalah rata-rata jumlah langkah dari state 0 ke state 3. Nah, kemudian kita substitusikan eh, probabilitas state 0 ke 0 dan probabilitas state 0 ke 1 serta probabilitas 0 ke 2. Nah, untuk mempermudah mensubstitusikan ini, di sini sudah diberikan juga matriks probabilitas transisinya, sehingga bisa dilihat di sini kan kalau 0 ke 0 berarti dia 3/4. Kalau dia 0 ke 1, state 0 ke state 1 dia 1/4. Kemudian untuk dari 0 ke 2 itu kan 0. Sehingga makanya di sini P02 itu dikali dengan M23 itu sama dengan 0. Karena probabilitas dari state 0 ke state 2 itu sama dengan 0. Sehingga nanti dengan proses perhitungan aljabar, kita akan memperoleh persamaan 1, M03 sama dengan 4 tambah M13. Jadi targetnya adalah, karena yang menjadi pertanyaan M03, berarti kita harus cari M13. Kemudian tinggal kita substitusi dan kita peroleh. Nah, untuk memperoleh M13 berarti kita harus perhatikan transisi dari state 1 ke state 3. Oke. Mari kita lihat di sini dengan cara yang sama, dengan formulasi yang sama, tinggal kita ganti saja. I-nya berarti 1, J-nya berarti 3. Disesuaikan, kemudian kita em, substitusi nilai dari masing-masing peluangnya berdasarkan di sini ada matriks probabilitas transisinya. Kita peroleh persamaan 2. Begitu juga untuk menemukan M13-nya di sini harus diketahui M23. Jadi, kita lihat lagi transisi dari state 2 ke state 3. Dengan cara yang sama, nanti kita akan peroleh persamaan 3. Nah, selanjutnya, apa yang harus kita lakukan? Yang kita lakukan adalah mensubstitusikan nilai-nilai yang sudah kita peroleh di atas tadi. Pertama, kita substitusi persamaan 1 ke persamaan 2. Dan kita peroleh persamaan 4-nya adalah ini. Kemudian kita substitusi persamaan 1 ke persamaan 3, kita peroleh persamaan 5. Dan kita substitusi lagi persamaan 5 yang sudah kita dapat tadi ke persamaan 4. Kita peroleh M13 rata-rata jumlah langkah dari stage 1 ke 3 itu sama dengan 44. Sehingga rata-rata jumlah langkah dari state 0 menuju state 3 itu diperoleh dengan cara 4 ditambah M13-nya tadi kan 44. Tinggal disubstitusi, kita jumlahkan dengan 4, dapatlah 48. Jadi, rata-rata jumlah langkah untuk mencapai state 3 jika dimulai dari state 0 adalah 48. Oke? Nah, kita masuk pada problem yang ketiga. Di sini diketahui seorang membeli saham dengan modal unit. Misalkan harga saham bergerak dari hari ke hari itu menurut random walk. Nah, probabilitas untuk bertambah $1 unit adalah P dan probabilitas untuk berkurang $1 adalah Q, yaitu sebesar 1 min P. Nah, pertanyaannya di sini ada 3. Pertama, misalkan didefinisikan XN adalah harga saham pada saat N. Misal, dia akan berhenti bermain saham jika harga saham sudah menjadi N unit. Berapakah peluang harga saham menjadi N unit sebelum dia bangkrut?
Nah, jika P sama dengan setengah, dengan kekayaan sekarang adalah 100 dolar, berapakah peluang kekayaannya menjadi 2 kali lipat dari sekarang, yaitu 200 dolar sebelum dia bangkrut? Pertanyaan ketiga, hitung ulang soal B kalau yang diketahui P-nya sama dengan 1/4. Nah, dari soal ini kita dapat menuliskan kembali apa yang diketahui untuk mempermudah dalam proses penyelesaian. Pertama, modal awal yang diketahui itu ada 1 unit. Kemudian target kekayaan N unit. Kemudian peluang naik ada 1 dolar unit sama dengan P. Dan peluang turun unit. Maaf, ini harusnya I unit. Kemudian berhenti ketika sudah mencapai 0, bangkrut, dan atau mencapai N, sukses. Nah, pertanyaan pertama, berapa peluang harga saham menjadi N unit sebelum bangkrut? Nah, jadi tadi ini harusnya modal awalnya ini berarti dia ya I unit ya, I unit diketahui. Nah, pertama kita misalkan PI adalah peluang berhasil mencapai N sebelum bangkrut jika mulai dari posisi I. Nah, dalam setiap langkah permainan dengan probabilitas P, kekayaan naik 1 unit berarti masuk ke posisi I plus 1. Dengan probabilitas Q sama dengan 1 min P, kekayaannya turun 1 unit. Berarti masuk ke posisi I min 1. Jadi dari posisi I, peluang suksesnya bergantung dari apa yang terjadi di langkah pertama, yaitu PI sama dengan P kali PI plus 1 ditambah Q kali PI min 1. Artinya jika dia menang, maka naik ke I plus 1. Maka peluang sukses ke depan adalah PI plus 1. Tetapi jika dia kalah berarti turun ke I min 1. Sehingga peluang sukses ke depan adalah PI min 1. Nah, agar sistem ini bisa kita selesaikan, kita butuh yang namanya batasan. Di sini batasannya adalah P0 sama dengan 0. Artinya, kalau pemain sudah bangkrut, uangnya 0, maka tidak ada peluang lagi untuk sukses kan. Kemudian, batasan yang kedua, PN-nya sama dengan 1. Artinya, kalau kekayaannya sudah mencapai N, berarti sudah sukses, sudah berhenti. Nah, selanjutnya, untuk menyelesaikan persamaan ini, maka kita akan menggunakan pendekatan seperti dalam persamaan diferensial atau rekursif. Caranya adalah, pertama kita akan asumsikan solusi dalam bentuk eksponensial, yaitu PI sama dengan R pangkat I. Nah, kemudian kalau kita perhatikan persamaan sebelumnya yang dibuat kotak ini, PI sama dengan P kali PI plus 1 ditambah Q kali PI min 1, kita substitusikan PI-nya sama dengan R pangkat I. Sehingga nanti kita akan peroleh R pangkat I sama dengan P kali R pangkat I plus 1 tambah Q kali R pangkat I min 1. Nah, kemudian persamaan ini, ruas kiri dan kanannya kita bagi dengan R pangkat I min 1. Sehingga kita akan peroleh ini. PR pangkat 2 dikurangi R tambah Q sama dengan 0. Nah, karena Q itu besarnya adalah 1 min P, maka kita substitusikan, kita peroleh PR kuadrat sama PR kuadrat kurang R tambah 1 min P sama dengan 0. Nah, ini adalah bentuk persamaan karakteristik dari bentuk rekursif di atas. Nah, sehingga solusi dari persamaan kuadrat tersebut adalah dua nilai R1 dan R2. Sehingga solusi umum dari rekursif linear homogen orde 2 adalah bisa kita tuliskan PI sama dengan A tambah B kali R pangkat I. Kita misalkan ini persamaan star ya. Oke, nah diperhatikan bahwa bentuknya simetris, maka kita dapat ditulis sebagai PI sama dengan A tambah B kali R pangkat I dengan R sama dengan 1 min P per R per P. Diperhatikan bahwa batasan
P0-nya sama dengan 0 dan P-nya sama dengan 1 yang sudah kita definisikan di awal. Ketika P0 sama dengan 0, maka A tambah B kali R pangkat 0 sama dengan P0. Jadi kita substitusikan di sini. I-nya sama dengan 0, nanti akan jadi seperti ini. Kita peroleh persamaan 1, A sama dengan min B. Kemudian ketika P-nya sama dengan 1, kita substitusi lagi ke sini. Maka kita akan peroleh A tambah B kali R pangkat N itu sama dengan 1. Itu persamaan 2. Kemudian kita substitusi persamaan 1 ke persamaan 2 untuk mencari nilai B-nya. Kita dengan perhitungan secara aljabar, kita akan peroleh B-nya sama dengan 1 per R pangkat N min 1. Dan ketika kita mengembalikan lagi, kita substitusikan hasil nilai B ke persamaan 1, kita akan peroleh nilai A, yaitu min 1 per R pangkat N min 1. Nah, selanjutnya kita substitusikan A dan B ke persamaan star tadi. Kita peroleh PI sama dengan 1 min R pangkat I per 1 min R pangkat N. Nah, kemudian kita substitusi lagi. R-nya kan tadi sama dengan Q per P. Di mana Q-nya itu kan sama dengan 1 min P. Jadi, kita peroleh PI sama dengan 1 min P per P dipangkatkan I dibagi dengan 1 min P per P dipangkatkan N. Nah, itu untuk P yang tidak sama dengan Q atau yang tidak fair. Nah, sekarang bagaimana kalau yang fair random walk ketika P-nya sama dengan Q? Misalkan setengah-setengah berarti ya. Karena P-nya setengah berarti Q-nya berarti setengah. Oke. Berarti karena R-nya itu eh, Q per P dan di mana P dan Q ini sama nilainya, maka R bernilai 1. Karena pembagian dua bilangan yang sama kan 1. Sehingga persamaan rekursifnya kita akan peroleh PI sama dengan 1/2 kali PI plus 1 ditambah 1/2 PI min 1. Dan kita selesaikan secara aljabar, kita peroleh PI plus 1 min 2 PI tambah PI min 1 sama dengan 0. Nah, ini kan merupakan bentuk apa ya? Ya, persamaan linear. Nah, untuk menyelesaikan persamaan rekursif tersebut, kita asumsikan solusinya berbentuk eksponen, di mana PI sama dengan R pangkat I. Dan kita substitusikan ke persamaan rekursif sebelumnya, kita peroleh R pangkat I plus 1 dikurangi 2 kali R pangkat I ditambah R pangkat I min 1 sama dengan 0. Kemudian kita bagi kedua ruasnya dengan R pangkat I min 1, dan nanti kita akan peroleh bentuk seperti ini. R-1 dikuadratkan sama dengan 0. Sehingga kita peroleh akar kembar dengan R-nya sama dengan 1. Nah, karena kita punya akar kembar, maka dalam kasus rekursif, solusi umum dari persamaan rekursif tersebut adalah PI sama dengan A tambah B kali I. Double star. Persamaan double star. Nah, lebih lanjut, diperhatikan kondisi batasan. Tadi kan P0-nya sama dengan 0, P-nya sama dengan 1. Coba kita substitusikan lagi. Ternyata kalau kita substitusikan, kita akan peroleh A sama dengan 0 dan B sama dengan 1 N. Jadi itu disubstitusikan di persamaan ini, double star. Dan selanjutnya, substitusi lagi nilai A dan B ini ke persamaan double star, kita akan peroleh PI sama dengan I per N. Jadi kita bisa simpulkan bahwa peluang harga saham, sesuai pertanyaannya, berapa peluang harga saham menjadi N unit sebelum dia bangkrut? Di sini ada dua kasus, terbagi menjadi dua kasus. Jika P-nya tidak sama dengan Q, artinya tidak fair, maka kita hitung menggunakan formula PI sama dengan 1 min Q per P dipangkatkan I dibagi 1 min Q per P dipangkatkan N. Dan jika P-nya sama dengan Q, sama dengan setengah atau random walk, maka PI-nya itu diperoleh dari
pembagian antara I dan N. Jadi PI sama dengan I per N, di mana I ini adalah anggota dari himpunan 1, 2, eh, dan seterusnya sampai N-1. Jadi dia bisa bernilai 1, 2, maksimumnya adalah N-1. Jadi itu untuk eh, pertanyaan pertama. Nah, yang kedua, jika peluang P sama dengan setengah dengan kekayaan sekarang adalah $100, berapakah peluang kekayaannya menjadi 2 kali lipat dari sekarang sebelum dia bangkrut? Nah, diketahui kan ini P-nya setengah, I-nya kekayaan yang sekarang maksudnya $100 kan? Dan eh, yang diharapkan itu menjadi 2 kali lipat, N-nya menjadi 200. Nah, pertanyaannya adalah berapa probabilitas peluang untuk menjadikan itu 2 kali lipat dari yang harga yang ada sekarang yaitu $100. Jadi kita tuliskan P100 artinya yang sekarang I-nya itu sama dengan 100. Nah, karena P sama dengan Q yaitu setengah, berarti kita pakai formulasi dari P-nya yang sama dengan Q, yaitu PI sama dengan I per N. Sehingga P100 sama dengan langsung substitusi. I-nya 100, N-nya 200. Kita peroleh peluangnya 0,5. Jadi peluang kekayaan menjadi $200 sebelum bangkrut adalah 0,5 atau 50%. Nah, berikutnya terakhir, jika P-nya sama dengan 1/4 dengan kekayaan sekarang $100, berapakah peluang kekayaannya menjadi 2 kali lipat dari sekarang? Artinya dia menjadi 2 kali lipat dari 100, berarti $200 sebelum dia bangkrut. Nah, diketahui P-nya sama dengan 1/4. Karena Q ini adalah 1 min P, maka Q-nya sama dengan 3/4. Nah, karena P berbeda dengan Q, maka kita gunakan formulasi yang pertama. PI sama dengan I1 min Q per P dipangkatkan I per 1 min Q per P dipangkatkan N. Jadi kita tinggal substitusikan saja nilai P, nilai Q, nilai I, nilai N. Karena di sini Q-nya itu 3/4, P-nya itu 1/4, kita bagi Q per P jadi 3. Kemudian kita pangkatkan I. I-nya di sini kan sama dengan 100. Oke, jadi 1 min 3 pangkat 100. Dibahagi 1 min 3 pangkat N. N-nya di sini kan 200. Ini 200. Sehingga kita peroleh 1 min 3 pangkat 100 dibagi 1 min 3 pangkat 200. Nah, itu hasilnya akan mendekati 0. Jadi nilai ini peluangnya itu sangat-sangat kecil. Yaitu kalau di sini 1,94 dikali 10 pangkat minus 48. Jadi peluangnya sangat kecil ya. Oke, cukup sekian pembahasan dari 3 problem terkait dengan proses stokastik. Semoga pembahasan kali ini bisa bermanfaat dan mohon maaf jika ada salah-salah kata atau mungkin ada kekeliruan. Semoga bisa bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Bye-bye.